أستقبل أكرم من المعتدين وأزواج الدار المؤمنين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء الصالحين ثم إلى أرواح جميع الشهيدين صاحب هذا الكتاب الإمام النووي رحمه الله وعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند متصل إلى الإمام شرف الدين النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ila qawlihi al-hadits tsalits. Para ibu, para peserta pesantren online, kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana pada kesempatan ini kita akan membaca hadis yang ketiga. Al-haditsus salis, adapun hadis ketiga, arkanul islamih, menerangkan rukun-rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh putra Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang bernama Abdullah. Putranya Sayyidina Umar itu banyak. Ada yang namanya Ubaidillah, ada yang namanya Salim. Tapi yang menjadi ulama dan masyhur di kitab-kitab ini adalah Abdullah. Abdullah bin Umar. Dan dia termasuk perawi hadis yang banyak. Jadi di antara kalangan sahabat itu ada beberapa sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000, yaitu ada sekitar 6 sahabat atau 7, itu disebut nantinya al-muksirin, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Nah, saya akan menunjukkan sedikit profil tentang Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar ini, beliau lahir 2 tahun pasca kenabian. Jadi 2 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Berarti Nabi umur 40, 2 tahun setelah itu Abdullah dilahirkan. Berarti lahir di kota Mekah. Jadi Abdullah bin Umar ini lahir 2 tahun setelah Nabi terangkat menjadi Rasul. Jadi anak muda. Maka nanti yang banyak meriwayatkan hadis ini memang anak-anak muda, terutama santri-santri Rasulullah seperti Abdullah bin Umar ini. Bahkan beberapa riwayat anak-anak muda ini, kader-kader ulama ini, itu tidak ditemukan di riwayat sahabat yang lebih tua. Bisa begitu, karena misalkan riwayat tentang bagaimana wajah, bagaimana fisik Rasulullah, itu biasanya diriwayatkan oleh anak-anak muda ini, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, seperti itu. Kenapa bisa demikian? Karena anak yang belum baligh itu bisa leluasa memandang wajah Rasulullah. Sementara para sahabat yang sepuh itu biasanya tidak mampu memandang langsung karena kuatnya cahaya dan nur Rasulullah. Sehingga yang bisa menceritakan bagaimana fisik Rasulullah
itu adalah anak-anak muda seperti Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar itu masuk Islam ya bersama ayahnya, berarti sebelum balik ya. Dan Abdullah bin Umar ini termasuk ahli fikih di kalangan sahabat. Jadi kalau ada fatwa, ada permasalahan-permasalahan baru, maka Abdullah bin Umar ini biasanya memberi fatwa terkait hal itu. Dan beliau selama 60 tahun itu memang melayani umat, menjadi salah satu ulama jadi menjadi ulama di kalangan sahabat. Nah, Abdullah bin Umar ini diceritakan itu berhaji 60 kali, umroh 1000 kali, karena memang usianya cukup tua, cukup panjang umur, yaitu 87 tahun. 87 tahun. Itu Abdullah bin Umar. Dan beliau termasuk ulama yang konsisten di kalangan sahabat. Sehingga kalau kita lihat dalam genealogi, dalam urutan-urutan silsilah ataupun para perawi, itu ada namanya riwayatul zahab, riwayat yang dianggap emas, karena yang meriwayatkan itu ulama-ulama besar di masanya. Nah, itu biasanya riwayatnya Abdullah bin Umar kepada muridnya Nafi', muridnya Nafi', namanya Nafi' Maula Ibnu Umar. Kemudian dari Nafi' ini nanti punya murid namanya Az-Zuhri. Nah, dari Az-Zuhri ini nanti punya murid namanya Imam Malik. Itu disebut silsilatul zahab. Karena dari Imam Malik nanti Imam Syafi'i yang kita anut mazhabnya di Indonesia. Kemudian Abdullah bin Umar ini terkenal sangat peniru Rasulullah. Apapun perilaku Rasul yang sebenarnya bukan syariat gitu ya, yang sebenarnya tidak disyariatkan, hanya sekedar pilihan-pilihan pribadi, itu ditiru oleh Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar ini hidup zuhud, menghindari fitnah, dan anti terhadap kekuasaan. Beberapa kali ditawari untuk menjadi khalifah, untuk menjadi hakim, untuk menjadi orang-orang penting, amir misalkan, untuk menjadi ini Abdullah bin Umar selalu menolak. Kemudian Abdullah bin Umar ini kenapa disebut al-muktsirina fil hadis, yang meriwayatkan banyak hadis? Karena Abdullah bin Umar ini meriwayatkan lebih dari 1000 atau 2000. Jadi yang dimaksud dengan al-muktsirina fil hadis, orang-orang yang meriwayatkan banyak hadis, itu biasanya lebih dari satu hadis, lebih dari 1000 hadis. Kemudian Abdullah bin Umar ini sebenarnya seorang yang netral dan tidak memihak ke ya. Beliau termasuk ulama yang apolitik, anti politik, dan tidak mau terjun di dalam urusan politik. Tapi begitulah, karena seseorang yang punya pengaruh besar itu biasanya akan terus dicurigai oleh beberapa orang-orang di pemerintahan di masa itu. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar ini termasuk yang wafat syahid karena diserang seseorang waktu tawaf, di mana pisau yang menyentuhnya itu beracun, dan beliau wafat tidak langsung, sakit terlebih dahulu. Jadi Abdullah bin Umar ini termasuk tokoh penting di dalam Islam, karena beliau salah satu
ulama yang menyebarkan ajarannya setelah Rasulullah dan setelah para sahabat. Beliau mengatakan qala. Nah, di sini kemudian ada kata-kata radhiyallahu taala anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Yang umum sahabat itu adalah radhiyallahu taala anhu gitu ya. Radhiyallahu anhu. Tapi untuk Abdullah bin Umar ini anhuma. Kenapa bisa anhuma? Karena eh, karena ayahnya juga Islam. Jadi sahabat yang ayahnya Islam itu biasanya cara mendoakan bukan radhiyallahu anhu tapi anhuma pada keduanya seperti itu. Itu salah satu bentuk dan model cara mendoakan sahabat. Qala berkata Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yaqulu bersabda Rasul bunyal Islamu dibangun al-Islamu agama Islam ala khamsin atas 5 perkara. Jadi hadis ini akan menjelaskan bangunan Islam atau rukun Islam. Kita mengenalnya rukun Islam. Yang pertama syahadati an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat ini yukaffir ma qablahu. Jadi seseorang yang mengucapkan syahadat itu langsung dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya itu langsung bersih. Jadi seorang yang masuk Islam itu bersih dari segala dosa sebelumnya dan haram darahnya. Jadi sekedar seseorang itu berucap dengan syahadat dengan lisannya, maka dia sudah dianggap Islam. Meskipun umpamanya hatinya itu munafik, tidak beneran, tapi karena keagungan kalimat syahadat ini, maka orang tersebut diperlakukan secara Islam, artinya dia bisa mewarisi, dia juga bisa mendapatkan warisan, dia juga dikubur di kuburan Islam kalau meninggal seperti itu. Urusan kemudian di hatinya dia tidak beneran, itu urusan Allah. Jadi Islam itu nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi yang terlihat, Allah lah yang menghukumi yang tidak terlihat. Dan ini syahadat ini adalah kunci surga. Syarat orang mau masuk surga itu harus ada benih iman di dalam hatinya. Meskipun umpamanya dia tidak melakukan rukun-rukun Islam yang lain, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah haji, tidak pernah puasa Ramadan, tapi di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang tersebut pasti masuk Islam, pasti masuk surga, meskipun mungkin dia bisa jadi mampir seperti itu ya. Tapi mampirnya di neraka itu tidak khalidina fiha, tidak abadi. Dia akan keluar dari api neraka. Jadi saking mulianya la ilaha illallah. Bahkan ada satu kejadian di suatu perang yang sedang berkecamuk, Khalid bin Walid itu berhasil mengalahkan musuh sampai tersungkur, dan pedangnya Khalid itu sudah di leher si musuh. Kemudian musuh ini mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya dia bersyahadat. Tapi Khalid tetap
menusuk lehernya hingga tewas orang ini. Setelah perang dimenangkan Islam, kemudian cerita tentang Khalid ini nyampe kepada Rasulullah, maka Rasulullah memanggil Khalid dan mencari tahu kebenarannya. Kemudian kata Rasulullah, kenapa kamu tetap membunuhnya padahal dia sudah syahadat? Dia munafik ya Rasulullah. Dia itu bohongan. Dia kan hanya takut terhadap pedang saya. Rasulullah langsung memerah dan marah serta mengatakan, halla syaqaqta qalbaha, kamu tahu isi hatinya orang itu. Tidakkah kamu belah hatinya, kemudian kamu tahu isi hatinya? Artinya Rasulullah sangat mengingkari perilaku seperti itu. Sangat mengingkari perilaku Khalid. Bahkan Khalid itu sempat tidak disapa beberapa bulan, 3 bulan dalam riwayat, tidak disapa oleh kekasihnya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa kalimat syahadat ini kalimat yang sangat dihormati di dalam Islam, dan kalimat yang menjamin seseorang akan masuk surga. Itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya afdhalud dzikri la ilaha illallah. Paling afdalnya dzikir tentu setelah Al-Qur'an. Wa iqamis sholati. Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Iqamis sholati. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kita sholat ini melihat para kiai kita. Kemudian kiai kita melihat guru-gurunya sampai ke Imam Syafi'i, sampai kepada Rasulullah. Itu namanya iqamus sholat, mendirikan sholat. Nah, sholat sendiri di dalam syariat itu artinya sholat secara lugawi, secara kebahasaan itu adalah ad-du'a. Jadi sholat itu sebenarnya aslinya doa. Tapi secara syariat dia memiliki pengertian bukan sekedar doa, tapi aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu adalah sholat. Dan sholat itu didirikan untuk mengingat Allah. Sholat aqimis sholat li dzikri, kata Allah. Jadi untuk mengingat Allah. Dan sholat yang benar itu bisa mencegah seseorang dari perilaku mungkar, perilaku keji. Sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari al-fahsya, kekejian, wal munkar, dan kemungkaran. Ada orang sholat tapi tetap bermaksiat. Ada orang sholat tapi tetap melakukan korupsi. Ada orang sholat tapi perilakunya tetap tidak benar. Maka itu bisa jadi karena sholatnya tidak benar. Karena janji Al-Quran bahwa tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah seseorang dari kemungkaran dan dari perilaku yang keji. Nah, sholat itu termasuk amal yang nanti akan dihisab pertama kali, dihitung pertama kali itu adalah sholat. Dan sholat ini salah satu rukun Islam yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Dalam sakit, dalam sehat. Kalau yang lain itu banyak kemurahan dari syariat ya. Puasa umpamanya sedang sakit ya boleh tidak puasa.
Tapi sholat tidak ada sholat kalau sedang sakit boleh tidak sholat, tidak. Kemudian sholat ini dari saking pentingnya, kemudian kita mengenal ada sholat khauf, sholatul khauf, sholat dalam kondisi mencekam, dalam kondisi takut, dalam kondisi khawatir, ada gempa, khawatir ada apa? Ada ular misalnya, khawatir ada macan, khawatir ada pokoknya seluruh yang membahayakan itu namanya sholatul khauf. Nah, itu ada teknik-tekniknya sholatul khauf itu. Artinya apa? Bahwa sholat itu dalam kondisi genting sekalipun syariat itu tidak membenarkan untuk ditinggalkan. Kan kalau dalam perjalanan ada namanya sholat bis safar, kan? Sholat dalam perjalanan itu ada cara-cara, ada ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh para ulama. Itu sholat. Jadi sholat itu adalah syariat Islam yang paling penting karena di dalamnya memuat kesungguhan seseorang bersama Tuhannya, kesungguhan seseorang terhadap keislamannya. Farqu ma bainana wa bainal kufri as-shalah. Bahkan ada hadis berbunyi perbedaan antara kita dengan kafir adalah sholat. Selama mau sholat maka dia tidak bisa dihukumi kafir. Wa ita'iz zakati. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Jadi ketika harta bendanya sudah sampai nisab, maka wajib ditunaikan zakatnya. Dan zakat ini menurut hadis adalah yang bisa menjaga keberkahan, yang bisa menjaga harta benda dari kecelakaan, dari kehilangan, dari segala mara bahaya. Karena Rasulullah mengatakan, "Hassinu amwalakum bis sadaqah." Sedekah di situ maksudnya az-zakah, zakat. Jaga harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakatnya. Berapa zakat itu? Zakat itu sedikit sekali. Zakat itu hanya usyur, seperempat dari sepersepuluh, 2,5% dari harta kekayaan kita. Itu pun di dalam Islam masih ada nisab, ada batasan-batasan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ketika sampai pada ukuran 85 gram emas. Gram emas ya. Jadi ukuran yang paling gampang itu pakai ukuran gram emas. Misalkan emas sekarang harganya 900, ya kalikan saja. Atau kita bulatkan misalkan 1 juta ya, 1 gram. Berarti ya 85 juta, maka harta yang didagangkan, ataupun zakat profesi nanti, profesi gaji, itu juga ke sana, maka harus dikeluarkan. Kalau setahun mendapatkan penghasilan 85 juta, maka wajib dikeluarkan zakatnya dan itu ringan, hanya 2,5. Itu yang wajib ya. Kalau yang sedekah untuk sehari-hari ataupun sedekah karena ada orang minta-minta, itu sunnah hukum. Dan itu baik. Tapi yang wajib ini jangan dilupakan, itu setahun sekali, yang wajib itu harus ditunaikan. Harus ditunaikan. Karena wajib, kata beberapa pengalaman orang-orang, yang wajib ini malah lebih berat, padahal sedikit. Umpamanya 85 juta ya nggak sampai 2,5 juta, nggak sampai 2,5 juta. Dikit banget tuh.
Tapi karena sifatnya yang wajib, beberapa orang itu malah merasakan sulit karena gengsinya juga tidak ada. Kayak kita sholat fardu gitu. Sholat 5 waktu itu kan nggak ada orang muji. Tapi kalau sampean rajin sholat duha, rajin sholat malam, maka itu banyak orang muji dan gengsinya ada. Sehingga melaksanakan sholat fardu itu tidak ada keren-kerennya, nggak keren. Nah, sama melaksanakan zakat atau menunaikan zakat yang wajib itu tidak keren. Tapi malah itu yang wajib dan kalau ditinggal malah itu diancam oleh Allah SWT. Wahajil baitih dan melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Bagi yang mampu di sini pengertiannya luas seperti yang saya jelaskan kemarin. Bagi yang mampu ya berarti ditinggal tidak sengsara, tidak menderita, juga aman dari ancaman, aman perjalanannya, tidak ada penyakit yang menular dan lain-lain. Itu hajjul bait. Nah, itu wajib seumur hidup sekali. Menurut mazhab Syafi'i wajibnya itu alat tarofi. Boleh tidak langsung. Pokoknya punya duit hari ini ya tidak langsung melaksanakan haji boleh. Itu maksudnya alat tarofi. Boleh nyantai-nyantai. Tapi di dalam hati harus berniat. Sementara menurut mazhab yang lain selain Syafi'i itu ada yang mengatakan alal faur, harus segera. Pokoknya hari ini ada duit untuk haji maka harus segera didaftarkan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Hajjil baiti. Dan Nabi sendiri itu haji sekali. Jadi karena memang yang wajib itu sekali. Kalau hajinya berkali-kali itu berarti haji sunnah. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar tadi haji 60 kali. Berarti itu hampir setiap tahun haji Abdullah bin Umar. Umrahnya 1000. Ya kalau umroh kan memang cepat gitu ya. Sehari itu kalau fisiknya kuat 7 kali ya bisa. Wasaumi Ramadhanah. Saumi Ramadhanah dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa itu termasuk syariat yang bersifat tarku menurut ulama. Syariat yang bersifat meninggalkan. Meninggalkan makan, meninggalkan yang nikmat-nikmat, meninggalkan yang syahwat. Itu puasa. Jadi takwa itu kan memiliki 2 sayap pengertian. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, menjauhi larangan itu kalau dalam rukun Islam itu termanifestasi tampak muncul dalam syariat puasa. Syariat puasa. Puasa di bulan Ramadan. Jadi yang wajib itu puasa di bulan Ramadan. Adapun yang lain itu bersifat sunnah gitu ya. Puasa di bulan Ramadan. Nah, menurut medis juga puasa di bulan Ramadan itu sangat penting. Setelah lambung, setelah pencernaan kita dipakai selama hampir setahun, 11 bulan, maka menurut para dokter medis itu memang perlu istirahat. Dan syariat puasa itu berfungsi sebagai pembersihan, sebagai penjernihan dari pencernaan kita yang dipakai terus-menerus selama 1 tahun. Dan syariat puasa itu
berfungsi untuk itu. Lagi ada janji-janji dari Rasulullah, sumu tasihhu. Puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Kalau zakat itu berfungsi tahsin, berfungsi menjaga, melindungi dari kerusakan harta benda, maka puasa ini berfungsi untuk menyehatkan badan. So, sumu tasihhu. Kata Nabi, berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Itu janji Rasul. Dan memang setelah di apa namanya, disesuaikan dengan konteks masa kini, dalam penelitian medis memang puasa itu menyehatkan. Nah, puasa itu ya menstabilkan tekanan darah dan lain-lain. Jadi sumu tasih, puasa di bulan Ramadan. Nabi selama syariat puasa itu berpuasa 9 kali. Jadi syariat puasa itu disyariatkan sebelum hijrah. Karena Nabi kan 10 tahun di Madinah. Dan Nabi itu berpuasa 9 kali, itu 29 hari semua. Baru di tahun ke-10 beliau berpuasa 30 hari. Artinya ya kalau istilah di Nusantara di Indonesia itu ada ruqyat gitu ya. Ada yang puasa 29, ada yang puasa 30, dan itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Nah, kelima syariat ini, kelima rukun Islam ini tidak boleh ditinggal secara individu, kecuali dalam hal-hal tertentu, hal-hal darurat sebagaimana yang telah diajarkan di dalam ilmu fikih. Nah, negara yang sudah negara yang mempersilahkan penghuninya atau penduduknya untuk mengamalkan syariat Islam yang 5 ini, maka negara tersebut sudah bisa disebut sebagai negara salam, negara damai. Ya, seperti teman-teman mungkin ada yang tinggal di Eropa atau di Jepang, ya. Itu berarti ketika sudah sanggup melaksanakan yang 5 ini, sholat tidak ada orang ngelarang, mengeluarkan zakat juga tidak ada yang mencegah, haji juga bisa, puasa Ramadan juga dihormati, maka negara tersebut sudah masuk negara damai, bukan negara yang memerangi Islam. Jadi seperti itu standarnya. Standarnya adalah ketika kita melaksanakan syariat tidak dihalang-halangi, maka negara tersebut berarti sudah masuk negara damai di dalam Islam. Rawahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Nah, jika disebut dua begini, rawahul Bukhari wa Muslimun, itu sama-sama diriwayatkan oleh dua imam ini, cuma dengan redaksi yang bisa jadi berbeda. Ya, jadi berbeda. Maksudnya begini, mungkin riwayat Bukhari mengatakan wa iqamis shalah, tapi di riwayat Muslim mengatakan wa iqamatus shalah. Iqamatus shalah, umpamanya seperti itu. Jadi secara makna sama, tapi redaksinya berbeda. Itu berarti rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kalau seperti riwayat sebelumnya yang berbunyi muttafaqun alaih, itu juga berarti diriwayatkan Bukhari dan Muslim, tapi muttafaqun alaih, sesuai lafaz dan maknanya itu. Jadi makna dan lafaznya persis sama, itu biasanya pakai kata-kata muttafaqun alaih, disepakati alaihi atas hadis tersebut. Itu maknanya. Tapi kalau dipisah, rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka hadis tersebut
Berarti secara redaksi bisa jadi tidak sama, tapi secara pemaknaan itu sama. Nah, kembali lagi tadi bahwa negara yang memperbolehkan kita melaksanakan syariat tidak terganggu dan dihormati itu adalah negara yang damai. Ini berdasarkan Harbul Murtadin gitu. Ketika pasca Rasulullah wafat, Rasulullah SAW meninggal, itu kemudian Sayyidina Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, itu kemudian menyimpan beberapa kelompok di dalam Islam dekat daerah Yaman sana. Mereka membuat aliansi persatuan bahwa kami tidak akan mengeluarkan zakat, kata mereka. Al-malu mali, kata mereka. Harta ini harta bendaku. Ngapain juga saya keluarkan zakatnya? Saya juga ngumpulin capek-capek setiap hari kerja, setiap hari berdagang, menjaga toko, ngumpulin recekan. Tiba-tiba di akhir tahun saya disuruh ngeluarin zakatnya. Dan itu banyak pengikutnya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu perang pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah memerangi Harbul Murtadin ini. Memerangi orang-orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat. Kata Sayyidina Abu Bakar, waktu itu sahabat masih berdebat dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ngapain jenengan mau memerangi orang yang sholatnya masih menghadap Ka'bah, beriman kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tidak boleh. Anda menyalahi aturan. Apa jawabnya Sayyidina Abu Bakar? Wallahi, saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara perintah sholat dan perintah menunaikan zakat. Karena di dalam Al-Quran itu antara mendirikan sholat dengan menunaikan zakat itu selalu beriringan. Aqimus sholah wa atuz zakah. Biasanya begitu ayat. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, saya akan memerangi orang yang berusaha memisah dua syariat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Artinya apa? Bahwa mendirikan sholat itu kan belum ma'allah gitu. Hubungan bersama Allah. Kemudian syariat i'ta'uz zakat, zakat itu adalah hubungan antara manusia. Jadi Al-Quran, syariat Islam itu sangat-sangat ingin pemeluknya itu baik terhadap Tuhannya, tapi juga baik terhadap sesama. Karena dengan syariat zakat itu kedengkian, iya, keirian, kedengkian itu akan terkikis gitu. Ketika si miskin mendapatkan haknya melalui zakat, maka dia untuk kemudian benci, dengki, iri kepada yang kaya itu semakin minimal. Artinya terminimalisir, terkurangi. Dan pada akhirnya hubungan antara sesama manusia itu menjadi baik. Di sini juga tertangkap bahwa syariat Islam ini memuat tiga ibadah qalbi, tiga ibadah yang saya sebutkan dulu. Itu ibadah qalbiyah, ibadah badaniyah, dan ibadah maliyah. Ibadah yang bersifat hati, syahadat ini kan bersifat hati. Pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah itu kan hati. Kemudian sholat ini ibadah badaniyah, ibadah dari badan, ya, berupa badan. Meskipun juga niatnya itu ibadah qalbiyah. Kemudian ada ibadah maliyah. Ibadah dari harta benda kita, yaitu zakat dan haji ke Baitullah,
Ini dua rukun Islam yang tidak bisa dilaksanakan kecuali jika orang tersebut memiliki harta benda dan kaya. Kiranya cukup. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi dan kami persilahkan. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, tadi kan disampaikan di awal tentang siapa tadi, Khalid bin Walid yang ketika ya itu didiamkan Rasulullah selama berapa bulan gitu. Nah, ketika Rasulullah melakukan syariat itu gitu, apakah itu Ustaz pernah dengar yang maksimal mendiamkan saudara muslim 3 hari itu Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz? 3 hari. Iya, Gimana? pernah dengar. Oh, Intinya kita apakah tidak boleh mendiamkan orang 3 hari. betul. Nah, Itu maksudnya. iya, itu kan, iya itu gimana? Iya. Baik, Bu Fatimah. Memang kita tidak boleh tidak menyapa sesama Muslim lebih dari 3 hari. Gitu. Hajrul mukmin salah satu ayam itu tidak boleh. Tapi untuk tarbiyah, untuk mendidik itu diperbolehkan, Ibu. Seperti misalkan di dalam urutan suami mengingatkan istrinya itu kan pertama nasihat. Jika sudah nasihat tidak mempan, maka si suami ini memulai dengan al-hijr namanya. Al-hijr itu tidak menyapa dan berpisah ranjang, semacam begitu. Kemudian jika ini tidak mempan juga, maka nanti boleh memukul suami, tapi pukulan yang ghairu mubarrah, yang tidak menciderai. Itu pun mukulnya di dalam fikih itu bukan dengan telapak tangan, tapi dengan belakang tangan di sini. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau tujuannya adalah untuk tarbiyah, untuk mendidik, maka itu dibenarkan. Tidak menyapa terhadap orang yang selalu mengajak kita bermaksiat, misalkan, itu dibenarkan. Kita memisahkan diri dari mereka. Kalau saya tetap di lingkungan itu, saya akan selalu ikut, misalkan, itu dibenarkan. Jadi jika tidak nyapanya itu tanpa alasan syar'i, maka memang tidak boleh. Tapi kalau tidak nyapanya itu dengan tujuan-tujuan yang tarbiyah, mendidik, maka itu diperbolehkan. Kira-kira seperti itu. Baik Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan Ibu-Ibu soleh. Waalaikumsalam, Bu Ana. Mohon maaf saya tuh dapat amanah untuk karena Pak Ustadz Mulisin sekarang sedang sakit, jadi mungkin minta tolong sama saya untuk menemani Pak Ustadz. Mungkin ada ibu-ibu yang akan bertanya, silahkan. Ada Ibu Seki Santi, ada Kak Hajar, ada Ibu Ermawati. Mungkin silahkan kalau mau ada pertanyaan. Mungkin sambil nunggu saya juga mau tanya Pak Ustadz. Ada beberapa pertanyaan sih, hanya yang saya tertarik itu kan dari Abdullah bin Umar ya. Itu kan beliau termasuk yang menceritakan mengenai profil Rasulullah. Apakah mungkin nanti akan ada sesi gitu untuk menjelaskan profil Rasulullah, maksudnya kekasih Allah itu, atau enggak mungkin kita bisa tahu sekarang. Itu Pak Ustadz. Ya, mengenai profil Rasulullah secara
secara fisik itu memang sudah banyak kitab yang menjelaskan khusus terkait hal itu. Ada misalkan yang sangat terkenal itu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karangannya Imam Tirmidzi, dan sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Cuma yang perlu diingat, kalau itu berkaitan dengan fisik, fisik itu biasanya para sahabat memakai bahasa-bahasa majas, bahasa-bahasa metafora. Karena bagaimanapun keindahan, kegantengan Rasulullah itu tidak bisa diungkapkan secara hakiki gitu ya. Makanya di sana biasanya dijelaskannya itu pakai sindiran-sindiran atau metafora-metafora, seperti misalkan mengatakan mimiyul fami, hidungnya seperti mim, misalnya, agak gitu-gitu. Kemudian apa ya? Ya seperti itu. Wasiul jin kayak gitu-gitu. Dahinya sangat luas, kayak gitu-gitu. Kalau Nabi berjalan itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan kayak gitu-gitu. Itu yang tertua mungkin kitab Syama'il ya. Tapi yang biasa dibaca-baca di dalam majelis maulid itu menjelaskan fisik-fisik Nabi. Jadi Nabi itu dijelaskan baik secara fisik maupun secara akhlak. Khalqan wa khuluqa istilahnya dalam bahasa Arab. Secara fisik dan secara akhlaknya juga disebut. Jadi memang salah satu media untuk kita semakin cinta kepada Rasulullah itu salah satu medianya dengan membaca atau mendengarkan penjelasan atau cerita-cerita tentang akhlak maupun fisik Rasulullah. Itu salah satu medianya. Karena ya seperti kata orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Cara menyayangi dan mencintai Rasul ya dengan cara itu. Salah satunya. Baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi mungkin ya harus harus ada sesi khusus gitu ya untuk membaca kitab itu. Dan iya, betul, sekarang alhamdulillah sudah ada terjemahannya itu. Kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu kalau dilihat riwayat-riwayatnya nanti sampean perhatikan, itu kebanyakan beberapa sahabat yang memang anak-anak muda di masanya. Atau bahkan belum balik. Anas bin Malik, nanti yang meriwayatkan Abdullah bin Umar, kayak gitu-gitu. Karena yang tua-tua itu rata-rata di hadapan Nabi nunduk. Tidak kuat memandang nur, memandang cahaya Rasulullah itu tidak kuat. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Hanya saya tetap kalau tadi Pak Ustadz katakan kalau mengenai profil dan akhlak Rasulullah itu kan sudah banyak, ada beberapa buku gitu atau beberapa kitab yang sudah ada terjemahannya. Tapi saya rasa kalau kita punya sesi khusus mengenai Rasulullah, karena seperti yang bab ini aja, bab sekarang itu kan kalau hanya dengan baca aja gitu kan tanpa ada guru, kita tuh kadang tersesat ataupun tidak terlalu dalam gitu kan, seperti sekarang tuh dalam sekali gitu ya Pak Ustadz menjelaskan seperti apa yang disebutkan dengan yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000, kemudian jadi lebih dalam lagi gitu, karena kan bukan cuman tulisan itu saja gitu, tapi di balik itu atau ada yang lainnya gitu Pak Ustadz. Masya Allah, jazakumullah khairan Pak Ustadz. Ini sama Pak Ustadz tadi kan dikatakan yang tentang syahadat. Kalaupun selama dia sudah membaca syahadat, itu walaupun hati mengingkari gitu ya, dia sudah dianggap Islam. Tapi saya itu pernah ada kejadian seorang non Muslim, dia ikut ke masjid karena ada
ada yang meninggal gitu Pak Ustadz, dan kemudian pada saat habis sholat jenazah itu ada seperti kayak berdoa gitu Pak Ustadz, dan salah satunya tuh panjang bacaannya, kemudian setelah itu tuh ada mengulang-ulang seperti syahadat dan sholawat gitu Pak Ustadz, dan dia itu mungkin karena memang indah bacaannya dan dia tuh ikut gitu, dan saya tuh kebetulan sebelah beliau gitu deh, saya jadi kaget gitu, ini gimana kalau beliau mengucapkan itu, tapi kan dia cuma asal itu, bukan berarti beliau bersyahadat ya Pak Ustadz ya. Halo? Halo Pak Ustadz ya. Ya. Jadi bukan karena dia bersyahadat, tapi karena menikmati keindahan lafaz itu gitu ya. Iya Pak Ustadz, saya juga kayak sepertinya seperti itu. Jadi dia ikut mengulang-ulang gitu, jadi ikut seperti kita membaca gitu. Iya. Nah, pas seperti itu kan tidak dianggap berarti beliau sudah bersyahadat ya Pak Ustadz ya. Jadi maksudnya kita tidak bisa memerlukan beliau sebagai saudara Seiman. Muslim. Iya. Iya, memang fenomena itu masuk baru ya. Dan karena keindahan bacaan Al-Quran, kadang karena kita lihat di YouTube itu ya, beberapa non-Muslim dicoba diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran itu terkesima kan. Bahkan ada yang merasa itu sepertinya saya itu dibawa ke alam lain. Ada yang berkomentar seperti itu. Dan itu kalau dia belum, cuma seandainya dia teruskan, maksudnya kita terus ajak dia dan kita ajak dia berdiskusi tentang Islam, bisa jadi dia akan masuk Islam nanti. Cuma kalau dalam konteks seperti barusan itu hanya ikut-ikutan, maka memang terkait syahadat itu ya, syahadat ini dibagi 4. Konteksnya dibagi 4. Ada yang dia bersyahadat secara lisan, tapi tidak secara hati. Bersaksi secara lisan, tapi tidak bersaksi secara hati, itu disebut munafik. Itu dianggap muslim di dunia, berarti dia dikubur di kuburan muslim, mendapat harta warisan, dan seluruh perilakunya dihormati, tapi kafir di akhirat. Di akhirat dia akan masuk neraka dan masuk ke dalam yang abadi gitu ya. Kemudian ada yang tidak mau bersaksi di mulut gitu, di lidah, tapi dia membenarkan di dalam hatinya bahwa la ilaha illallah, bahwa Muhammadur Rasulullah. Dan itu disebut kafir di dunia, tapi mukmin di akhirat nanti, seperti itu. Contohnya seperti Abu Thalib, paman Nabi itu, selama hidupnya itu hidup untuk membela Nabi. Hidup untuk membela Nabi. Bahkan di masa Abu Thalib tidak ada gangguan dari kafir Quraisy. Karena Abu Thalib itu seorang yang terpandang di tengah-tengah kaumnya gitu ya. Jadi tidak ada yang berani menyentuh kulit Nabi secara terang-terangan ya, karena takut kepada Abu Thalib gitu. Paling yang diganggu itu ya pengikut-pengikut Nabi, para sahabat. Baru gangguan itu nyata itu di saat Abu Thalib wafat. Jadi peristiwa wafatnya Abu Thalib itu kan berdekatan dengan Siti Khadijah wafatnya. Jadi dua orang terkasih Rasulullah itu wafat. Nah, Abu Thalib itu dalam riwayat tidak pernah mengucapkan syahadat. Bahkan di kala sakratul maut, di kala mau meninggal, itu Nabi yang mentalkin, Nabi yang mengejakan la ilaha illallah itu
Abu Thalib tidak ada riwayat yang menyebutkan dia membaca la ilaha illallah. Maka orang-orang seperti Abu Thalib itu oleh para ulama itu disebut kafir di dunia. Berarti dia tidak boleh dikubur di pekuburan Islam dan tidak boleh mewarisi serta diwarisi. Tapi orang-orang itu mukmin di akhirat. Nah, ada yang kafir di dunia juga kafir di akhirat. Ada yang mukmin di dunia juga mukmin di akhirat. Itu kategorinya Ibu Ana. Jadi dibagi 4 itu. Baik Pak Ustadz, sejak komunikasi Ron. Mungkin silakan ada yang akan bertanya. Apa boleh bertanya saya? Boleh Pak Ini Ustadz. kan pesertanya kan tinggal 8. Apa karena waktunya kita undur ke belakang? Kita mundur setengah jam itu. Oh, Ya, saya kalau kurang. memang sebabnya itu, saya tidak apa-apa maju lagi ke jam berapa? Jam setengah 8 kalau di Indonesia, dan biar yang ngimami nanti saya minta ganti. Kalau memang kira-kira karena itu. Oh, kok itu saya kurang Tapi tahu Pak Ustadz. kalau umpamanya sedang sibuk nggak masalah. Ya, Pak Ustadz. Mungkin nanti bisa dibicarakan dengan Ustadz Muhlisin, Pak Ustadz. Ya. Mungkin kita bisa coba beberapa minggu kali Pak Ustadz. Jadi kita untuk melihat kalau apakah memang Iya. kebetulan. Karena saat ini kebetulan ada Syekh siapa maaf saya Misyari sedang ke Jepang Pak Ustadz, sedang ke Insyari Osaka. Rosi. Iya, Pak Ustadz. Makanya begitu kita antusias dan besok insya Allah tuh Tokyo gitu. Mungkin ibu-ibu sedang menabung tenaga. Sedang Persiapan besok yang di Tokyo. Pertemuan dengan Syekh Misyari Rashid. Iya, Pak Ustadz, insya Allah. Nah, salah satu idola. Itu agendanya apa, Ibu? Sholat berjemaah di mana? Kami kurang tahu kalau yang di Tokyo, Pak Ustadz. Yang di Osaka kan 2 hari, yang di Tokyo itu kita hanya dapat infonya itu kalau beliau akan datang ke salah satu masjid. Mungkin kalau Pak Ustadz pernah dengar masjid tempat nikahnya Syahrini. Dan itu ya di masjid Jami, itu masjid Jami Turki itu jam 3 sore. Beliau akan datang gitu. Cuman itu aja yang kami dapatkan infonya. Gitu Pak Ustadz. Jajak kemarin juga buat masjid ya, terbesar itu. Masjid terbesar di Tokyo. Sepertinya besar sih Pak Ustadz, tapi saya kurang tahu ya ini terbesar atau tidak. Iya. Sepertinya berapa jaraknya dari sampean ini? Dari mana Kyoto? Oh, saya di Tokyo Pak Ustadz. Oh, di Tokyo. Iya. Saat ini beliau sedang di Osaka. Kalau di Osaka di Masjid Indonesia Pak Ustadz. Istiqlal Osaka. Kedutaan ya? Bukan Pak Ustadz. Istiqlal Osaka. Iya, Masya Allah. Ya, kita punya masjid di Osaka, Masjid Istiqlal Osaka. Jazakumullah khairan kepada Ibu Fatimah yang tadi sudah bertanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kita juga jadi tahu mengenai hal untuk tidak berbicara 3 hari. Kan dulu kita taunya cuma ya nggak boleh 3 hari udah, tapi ternyata ada penjabaran yang lain gitu. Masya Allah. Ada lagi yang akan bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita akan selesai sampai sekian saja. Iya, Ibu. Iya, baik Pak Ustadz, mohon. Saya ikut Ibu Ana sebagai moderatornya. Kalau memang perlu ditutup, kita tutup. Baik Pak Ustadz, mungkin kita tutup saja Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini atau siang ini atau sore ini
diberikan manfaat oleh Allah dan diberikan terangan hati ala hadi niyah wa biqnatin sholihah wa ala man salafuna sholih jil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.